anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Teman-teman menemukan sebuah jalan. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pekabaran pelajaran ini, saya melayani Yesus bila saya membawa orang lain kepadanya. Apakah engkau mengenal seseorang yang menderita penyakit yang sangat serius? Jika mereka perlu ke dokter, apakah engkau bersedia mengangkat atap rumah sakit untuk memasukkan dia ke dalam? Teman-teman seseorang yang sakit melakukan hal seperti itu. Jika engkau berjalan-jalan di kota Kapernaum suatu hari tertentu, mungkin engkau telah mendengar, Yesus ada di kota ini. Yesus ada di kota ini. Sekelompok orang banyak bergegas menuju sebuah rumah di mana Yesus sedang menyembuhkan dan mengajar. Dan orang banyak itu sangat berdesak-desakan. Sampai tidak ada tempat kosong di rumah itu. Di halaman juga tidak ada. Segala macam orang ada di rumah itu bersama Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang biasa, dan banyak sekali orang sakit. Seorang pria sakit di kota itu sedang sekarat. Oh, betapa ia ingin menemui Yesus. Tetapi ia mempunyai masalah. Ia lumpuh. Bagaimana ia bisa menemui Yesus? Ia tidak bisa bergerak. Yang bisa dilakukannya hanyalah berbaring di atas tempat tidur dan memikirkan betapa berdosa dan sakitnya dia. Kalau saja ia bisa bertemu dengan Yesus, ia tahu bahwa Yesus akan mengampuni dosanya dan menyembuhkannya. Orang lumpuh itu beruntung setidaknya dalam satu hal. Ia memiliki 4 teman yang sangat baik dan dengan senang hati membawanya kepada Yesus. Tiap orang memegang sudut tempat tidurnya dan mereka pergi. Tetapi ketika mereka melihat rumah di mana Yesus berada, mereka tidak dapat menemuinya. Di mana-mana ada orang. Tidak akan ada orang yang membiarkan mereka melewati kerumunan. Begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Orang sakit itu khawatir ia akhirnya tidak akan bertemu Yesus. Apa yang bisa dilakukannya bersama keempat temannya? Pasti ada cara melewati kerumunan itu. Teman-temannya membawa dia ke atap rumah itu. Aneh sekali. Apakah engkau pernah memasuki sebuah rumah dari atap? Itu tidak mudah. Apakah engkau mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mereka membuat sebuah lubang di atap. Cukup besar untuk dilalui teman mereka yang sakit dan kasurnya. Kemudian dengan tali, mereka menurunkan orang sakit itu ke bawah. Ia turun tepat di depan Yesus. Mata Yesus begitu ramah. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampuni." Diampuni, aku telah diampuni. Orang itu berkata kepada dirinya sendiri. Itulah yang dirindukannya.
Dan sekarang itu terjadi. Hari yang sangat membahagiakan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka dengan hal ini. Mereka berpikir beraninya Yesus mengampuni dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus dapat membaca pikiran mereka. Ia berkata dengan keras kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu? Orang-orang perlu ditolong. Yang mana yang lebih mudah, mengatakan kau diampuni atau mengatakan kau sudah disembuhkan? Kalian akan segera mengetahui bahwa aku dapat mengampuni dosa di bumi." Kemudian Yesus berbalik kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Tiba-tiba orang itu dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Ia disembuhkan dengan sempurna. Ia bangun, menggulung tilamnya, membawanya keluar ruangan dan pulang ke rumah. Kali ini, kerumunan orang banyak membiarkannya lewat. Semua orang terkagum-kagum dan memuji Allah. Mereka mengatakan, "Kita tidak pernah melihat yang seperti ini." Keempat teman itu sangat bahagia karena telah membawa temannya kepada Yesus. Bagaimana denganmu? Apakah engkau mau membawa seseorang kepada Yesus? Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.